Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Nonalum Channel. Tonton terus ya videonya. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Jangan lupa berdoa sesudah dan sebelum belajar ya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan belajar muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Di subtema 1 kalian sudah belajar mengenai alat gerak manusia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ada 3 jenis otot dalam tubuh kita. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Dan yang ketiga, otot lurik. Yang pertama, otot polos. Seperti namanya, bentuknya pun polos. Ciri lain otot polos yaitu mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah. Kemudian, bekerjanya di luar kesadaran. Jadi tidak dikontrol oleh kemauan kita. Otot polos ini berada di dinding organ internal atau organ-organ dalam tubuh kita. Berikutnya ada otot jantung. Sesuai namanya, otot jantung hanya berada pada dinding jantung. Sel otot jantung berbentuk seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos. Jadi tidak disesuaikan oleh kemauan kita, jadi di luar kesadaran kita. Yang ketiga ada otot lurik. Ciri-cirinya, sel otot lurik berbentuk silinder dengan bagian berwarna gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Memiliki inti banyak, ototnya bekerja atas kesadaran atau kemauan kita, perintah otak, dan bisa mengalami kelelahan. Otot lurik ini melekat pada rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Yuk kita lihat gambarnya ya. Di sini ada yang pertama otot polos. Inti selnya berada di tengah. Bentuknya polos, tidak ada garis-garis ya. Kemudian di tengah ada otot lurik. Otot lurik ini memiliki garis-garis. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung ini disebut otot spesial. Mengapa demikian? Karena otot jantung ini bentuknya seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan sekilas mengenai jenis otot dan fungsinya. Untuk pelajaran berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Di pembelajaran 4 kemarin kita sudah mempelajari ya. Yuk kita bahas lagi. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu yang pertama, dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, agar kalian lebih paham, alangkah lebih baiknya jika kalian mengerjakan Ayo Berlatih Bahasa Indonesia mengenai mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan.
Untuk muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam cover berdasarkan kebutuhan buku. Jadi, sesuai dengan isi bukunya. Ketika bukunya mengenai pendidikan, maka covernya juga akan bertemakan mengenai pendidikan. Kemudian ada cover buku masakan, maka covernya bergambar aneka macam masakan dari berbagai daerah. Misalnya di sini ya, ada nasi jamblang dari kota Cirebon. Ragam cover yang kedua yaitu cover berdasarkan tampilan atau desain. Cover berwarna hitam putih dan jenis huruf yang sederhana seperti pada gambar, dan ada juga cover yang penuh warna dan gambar. Nah, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran 5 hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga harimu luar biasa. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe supaya gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.